Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Doni Channel. Sekarang kita temenin sama Gelis guys. Halo guys, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Galak banget guys. Oke guys, kali ini kita akan membahas soal kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh cat owner atau pemilik kucing dalam merawat kucing yang lagi mencret atau diare. Tapi disclaimer dulu bahwa informasi ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya pribadi aja guys, yang mungkin akan berbeda dengan pengalaman atau pengetahuan kalian, ya sah-sah aja begitu ya. Kalau misalkan nanti ada tambahan silahkan di kolom komentar aja guys ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin lagi cari informasi soal pengobatan kucing mencret, kucing diare, kalian bisa scroll di video-video lama saya ya, udah komplit banget kayaknya gitu. Saya bahas diare mencret ini karena memang diare atau mencret ini adalah salah satu penyakit yang paling umum gitu ya, yang paling sering terjadi di kucing, kadang tanpa sebab, apalagi kalau misalkan ada sebabnya ya. Nah, berikut adalah kesalahan-kesalahan umum yang sering kali dilakukan oleh pemilik kucing atau cat owner pada saat merawat kucingnya yang lagi sakit diare atau mencret guys ya. Ini kesalahan umum aja guys ya. Dan hal-hal berikut yang akan saya sebutkan ini tidak ada hubungannya dengan jenis mencret atau diarenya guys ya, disebabkan oleh apapun gitu ya, secara umum aja, baik itu disebabkan oleh virus, disebabkan oleh cacing, disebabkan oleh bakteri, salah makan, alergi makanan, alergi obat, ataupun lingkungan, suhu, dan lain sebagainya. Jadi tidak berdasarkan pada penyebab si diare mencretnya itu guys ya. Oke, langsung aja yang pertama guys ya, menggabungkan kucing yang diare, kucing mencret ini dengan kucing yang sehat. Ini untuk teman-teman yang kucingnya lebih dari satu tentunya ya. Nah, ini tuh bahaya banget guys ya, karena si kucing yang sehat ini bisa ketularan dari mencret atau diarenya kucing yang sakit ini begitu ya. Jadi bikin dia mencret atau diare juga. Terlebih kalau misalkan penyakit diare atau mencretnya ini disebabkan oleh virus atau bakteri, karena itu cepat banget nularnya, apalagi virus ya, karena virus ini kan sifatnya bisa menular dari kontak fisik baik secara langsung maupun tidak langsung begitu ya, dari cairan tubuh baik terkontaminasi secara langsung maupun tidak langsung begitu ya. Jadi bisa menular dari makanan yang sama, mangkok yang sama, minum yang sama, kandang yang sama, dan bersentuhan atau berjilatan gitu ya, mereka saling grooming, atau bahkan dari pup atau pipisnya begitu ya, itu bisa langsung nular guys ya. Terus berikutnya kalau misalkan mencret diarenya ini disebabkan oleh bakteri, sama aja guys ya. Bakteri ini bisa nular terutama dari si pup atau dari si fesesnya ini gitu ya, bisa nular kalau misalkan satu bak pasir gitu ya, walaupun nggak satu kandang tapi satu bak pasir itu bisa nular juga gitu ya, sama seperti virus tadi ya, walaupun nggak satu kandang, nggak satu ruangan, tapi kalau misalkan satu bak pasir ya percuma, sama aja begitu ya, potensi nularnya sangat besar di situ guys ya. Jadi pisahkan kucing-kucing yang lagi sakit apapun itu, dalam hal ini diare atau mencret begitu ya, dengan kucing-kucing yang sehat biar nggak ketular gitu guys ya. Terus yang kedua, memberikan susu atau produk-produk turunannya, keju dan lain sebagainya, turunan dari susu, produk-produk yang terbuat dari susu kepada kucing-kucing yang lagi diare mencret guys ya, itu justru akan memperparah diare mencretnya justru guys ya. Ini yang saya maksud adalah susu-susu kemasan, susu-susu manusia, apalagi terlebih kalau misalkan ngasih susunya yang laktosanya tinggi gitu ya, susu manusia, susu anak-anak begitu ya, yang laktosanya tinggi, itu justru membuat mencretnya akan semakin menjadi guys, semakin parah dan susah sembuhnya gitu guys ya. Jadi jangan dulu memberikan susu atau produk-produk turunan dari susu, produk-produk yang terbuat dari susu untuk kucing yang lagi diare mencret guys ya. Terus yang ketiga, menggantikan makanan atau pakan kucing pada saat kucing ini lagi diare mencret, kecuali kalau kita menggantikannya ke makanan yang memang khusus untuk diet kucing-kucing mencret gitu ya. Tapi jangan memberikan makanan-makanan produk baru gitu ya, merek baru gitu ya, walaupun itu produknya lebih bagus kah atau lebih mahal kah gitu ya, ke kucing yang lagi diare mencret, karena justru itu akan membuat si pencernaan kucing itu kaget dan akhirnya membuat si mencretnya semakin parah dan susah sembuhnya guys ya. Jadi kalau misalkan biasanya kita kasih kucing kita pakan merek A, terus kucing kita aman-aman aja, nggak ada diare mencret begitu ya, aman gitu ya, semuanya aman gitu ya, terus tiba-tiba kita ganti ke merek B, terus kucing kita mencret diare gitu ya, berarti mungkin dia mencretnya memang gara-gara kita ganti ke merek B ini gitu guys ya. Kalau misalkan ada merek lain yang sebelum-sebelumnya juga cocok, misalkan ada merek C begitu ya, ternyata cocok juga selama ini nggak bikin mencret gitu ya, nggak apa-apa juga ganti ke merek C gitu. Intinya jangan ganti ke produk atau merek baru pada saat kucing ini lagi mencret, ganti aja ke produk lama yang memang udah terbukti cocok nggak bikin mencret, atau ke produk-produk yang memang khusus untuk kucing-kucing mencret, untuk obat kucing mencret gitu kan, banyak kan gitu ya, itu nggak masalah. Nah, misalkan seperti saya saat ini, karena kemarin ada salah satu kucing saya, si Gelis tadi itu guys, karena dia tuh pupnya agak lembek mencret begitu ya, karena memang sebelumnya dia itu lebih doyan makan maxi. Nah, karena maxi dry foodnya itu udah habis begitu ya, kemarin kan saya pernah tuh review maxi, saya beli sekarung begitu ya, sekarung seperti ini maxinya, dan karena maxinya udah habis, jadi saya tuh sampai sengaja ngorder atau beli maxi yang kiloan gini khusus untuk si Gelis doang guys. Bagi yang nyimak video-video saya sebelumnya, awalnya kan saya kasih maxi itu yang dry food gitu ya, terus semua aman, cocok gitu ya, semua suka, karena memang kucing saya udah terbiasa dari dulu makan maxi gitu ya. Nah, kemarin tuh setelah maxinya udah sedikit lagi, saya ganti pakai Origin.
sama kok, Origin dan Maxi itu satu perusahaan aja, satu produsen gitu ya, sama-sama dari Best in Show gitu ya, berstandar Australia begitu ya, jadi bagus lah begitu ya. Jadi waktu itu saya pakai Origin pun gak ada masalah, tapi memang saya mix dulu pakai Maxi kan awal-awalnya. Setelah besoknya aman semua, saya langsung ganti semua ke Origin karena memang aman gitu ya. Nah pas Originnya habis, saya pakai lagi sisa Maxi yang waktu itu saya kasih begitu ya, sisa kayak 2 kilo begitu ya, saya kasih lah ke kucing saya semuanya itu. Saya pikir ya udahlah habisin aja Maxi ini begitu ya. Nah setelah Maxinya habis, saya ganti tuh ke produk lain, salah satu produk lah begitu ya, saya nyoba-nyoba gitu guys ya. Maksud saya tuh ya pengen ada produk baru, mau saya review juga mungkin kalau misalkan cocok begitu ya. Dan ternyata pada mencret, terutama si gelis paling parah mencretnya begitu ya. Pakai produk yang baru ini, saya nggak bisa nyebutin namanya, maaf. Nah akhirnya saya terpaksa tuh order lagi Maxi yang kiloan seperti ini, khusus buat si gelis doang guys hari ini gitu ya. Jadi mulai sore ini gelis akan makan Maxi ini dulu, biar pencernaannya normal dulu, baru saya mau ganti atau enggak nanti saya lihat ke depannya gitu ya. Oke guys, sekarang saya mau kasih Maxi ini ke si gelis guys ya, karena dia sore ini belum makan. Ini khusus buat gelis aja dulu gitu ya, karena saya belinya cuma sedikit gitu ya. Nih si gelis memang dia doyan banget makan Maxi sini. Nah ini si gelis langsung makan, kalau Maxi dia langsung doyan gitu ya. Ini si badan juga udah mau lagi dia, karena memang aroma Maxi cukup menyengat guys ya. Kalau menurut pengalaman saya sih Maxi Dry Food ini memang kucing-kucing saya cocok guys ya. Ini adalah salah satu produk makanan kucing yang murah tapi tidak murahan ya menurut saya gitu ya. Ini harganya murah kok, sekilo saya beli kemarin tuh cuma 29.000 itu sekilo guys ya. Jadi harga kiloan Maxi ini masih di bawah 30.000 guys ya. Ini kucingnya doyan banget nih si gelis guys tuh. Dia kalau makan Maxi tuh lahap banget gitu ya. Kalau produk-produk lain tuh dia picky gitu ya. Kemarin dia cocok sih makan Origin, itu lumayan cocok dia. Tapi pas kemarin saya ganti ke produk yang baru, yang niat awalnya pengen nyoba-nyoba mau di review juga, ternyata nggak cocok jadi mencret. Jadi saya balik lagi ke Maxi guys ya. Untuk nutrisinya sendiri menurut saya Maxi ini udah cukup guys ya, seimbang juga gitu ya. Kandungan nutrisinya dengan proteinnya cukup tinggi di 32%, lemaknya juga cukup tinggi ya. Dan buat teman-teman yang belum nonton review komplit saya soal Maxi Dry Food, silahkan nonton di video yang satu ini guys ya. Kita nggak akan review Maxi di kali ini. Maxi ini adalah produk dari Best in Show guys ya. Ini berstandar Australia dengan nutrisi yang seimbang gitu ya. Jadi recommended banget sih menurut saya ya, buat teman-teman yang cari makanan kucing dry food ekonomis tapi efeknya bagus ke kucingnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kalian bisa coba pakai Maxi ini guys ya. Maxi ini bukan produk baru juga ya. Mungkin banyak di antara kalian juga udah terbiasa pakai Maxi juga gitu ya. Ini produk udah lama banget begitu ya. Memang udah populer gitu dari sejak dulu gitu guys ya. Oke gitu guys ya, kita tinggalin aja dulu si gelis yang lagi lahap makan Maxinya tuh. Udah mau habis, sudah saya tambahin lagi kan barusan dia doyan banget kalau makan Maxi. Kita lanjut lagi ke informasinya soal kesalahan-kesalahan dalam merawat kucing yang diare mencret guys ya. Dadah girl, ini udah mau habis lagi. Terus yang keempat, kesalahan yang sering dilakukan adalah membiarkan kucing yang mencret ini berada di tempat yang dingin, tempat yang basah begitu ya. Misalkan kucingnya disuruh main keluar lagi musim hujan seperti sekarang begitu ya, atau kucingnya tidur di kamar mandi, tidur di ubin yang dingin begitu guys ya. Karena itu justru bisa membuat kucing ini semakin mencret, karena udara dingin, efek dingin begitu, tubuhnya yang dingin ini bisa membuat kucing ini semakin kembung, bisa masuk angin lah istilahnya begitu guys ya. Dan itu bisa memperparah kucingnya mencret. Jadi jangan biarkan kucingnya di tempat dingin, pastikan kucingnya di tempat hangat guys ya. Kalau misalkan kucing lagi diare mencret ini, pastikan dia di tempat hangat. Terus yang kelima, kesalahan yang sering dilakukan lagi adalah membiarkan kucing ini minum air mentah. Nah kalau misalkan kucing ini lagi nggak mencret pun, bisa kemungkinan kucing ini bisa mencret kalau misalkan di air itu nggak steril, nggak higienis, ada bakteri, ada E. coli dan lain sebagainya misalkan gitu. Apalagi kalau misalkan kucing ini lagi mencret guys ya. Jadi jangan biarkan kucing ini minum air mentah gitu ya. Terutama kalau misalkan kucing ini lagi mencret guys ya. Hindari dulu air mentah, kasih air yang matang, air yang direbus atau air galon lah begitu ya. Air galon pun kalaupun isi ulang, pastikan air galon isi ulangnya yang aman ya. Terus yang terakhir, yang keenam, yang sering kali dilakukan, yang sering kali saya temui gitu ya, teman-teman ngobrol sama saya kucingnya mencret gitu ya. Terus saya tanya udah kasih apa aja begitu ya. Ternyata fokus aja memberikan obat-obat untuk menggumpalkan atau memadatkan si pupnya begitu ya. Tapi tidak memberikan obat yang benar-benar bisa mengobati si sumber masalahnya, si penyebab mencret itu gitu guys ya. Karena mencret itu kan pup yang encer atau cair, itu kan pup yang lembek, itu kan hanya sebagai istilahnya gejalanya aja begitu ya. Sebenarnya masalahnya bukan di situ. Masalahnya biasanya karena bakteri, karena cacing, karena virus, karena salah makan gitu ya, alergi makanan dan lain sebagainya tadi gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih masalahnya di mana gitu ya. Kalau misalkan karena virus ya kita kasih treatment virus juga. Nanti kalau virusnya ini sembuh, virusnya ini mati istilahnya, bisa dikalahkan, nanti juga mencretnya
pun akan sembuh guys ya. Tapi juga tetap harus kita kasih obat mencret sih gitu ya, obat khusus mencret gitu ya. Seperti di video-video saya soal virus kan selalu saya rekomendasiin, terutama untuk parleukopenia ya, selalu saya pakai obat-obat mencret juga gitu. Terus kalau misalkan kucingnya ini mencret karena cacingan, ya harus kasih obat cacing. Percuma mau pakai obat sepabrik juga kalau cacingnya nggak dibunuh, nggak dibasmi, ya dia akan mencret terus gitu ya. Sembuh pun sebentar sembuh, balik lagi. Jadi pastikan si penyebabnya juga dituntaskan gitu ya. Terus kalau misalkan kucingnya mencret karena bakteri, ya kita harus pakai obat-obatan yang mengandung antibakteri gitu ya. Bisa pakai antibiotik atau kita pakai obat-obat yang memang udah mengandung antibiotik begitu ya. Obat-obat yang memang untuk antibakteri, yang membunuh bakteri. Dan kalau misalkan salah pakan, keracunan pakan, ya udah kita harus ganti pakannya begitu ya. Jadi sumbernya yang harus kita fokuskan, bukan si gejala atau bukan si efeknya begitu ya. Jadi yang paling penting dalam mengobati kucing yang diare mencret ini adalah menuntaskan si sumber penyakitnya gitu guys ya. Boleh-boleh aja sih kita memberikan obat yang bisa memadatkan si tinja atau pupnya itu, tapi tetap kita harus mengobati juga si penyebabnya kenapa dia mencret itu guys ya. Oke gitu guys ya informasinya, semoga bisa dipahami. Cukup panjangnya informasinya, semoga tidak bingung, karena untuk menjelaskan hal seperti ini memang butuh agak panjang gitu ya, biar lebih jelas detail begitu ya, biar nggak bingung kaliannya begitu ya, karena takutnya salah kaprah begitu guys ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Maaf kalau udah salah-salah, maaf kalau ada kurang-kurang. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, atau kalian mau berbagi tips juga, berbagi rekomendasi obat juga, silahkan gitu guys ya. Coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys.